Selamat malam, salam sahabat sekalian. Ketika menjelaskan tentang pengobatan dini berdasarkan naturopati, ada beberapa sejawat yang mempertanyakan penggunaan diuretik kepada saya. Sedangkan saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa kalau hormon insulin itu semata-mata keluar tidak hanya oleh peningkatan kadar gula darah, tapi juga oleh hormon inkretin. Jadi apa urgensinya pemberian diuretika ini untuk pengobatan dini? Jadi begini sahabat-sahabat sekalian, ketika gula darah naik, itu kita tuh seolah kejar-kejaran. Kenapa kejar-kejaran? Karena kalau gula darah naik tidak dipergunakan oleh jaringan, itu akan memancing apa yang disebut sebagai vasopresin atau antidiuretik hormon. Nah, ini yang sebetulnya entah terlewat atau apa ya oleh para ahli itu, tapi bisa disebutkan semua kasus fatalistik akibat vaksin COVID, baik itu vaksin COVID ataupun keluhan COVID itu sendiri, itu selalu berkaitan dengan keluhan-keluhan kardiovaskuler. Dan keluhan-keluhan kardiovaskuler ini disebabkan oleh fungsi vasopresin. Nah, bagaimana patogenesanya seperti ini? Ketika jadi seperti ini. Ketika sitokin merangsang sel delta pankreas melepaskan somatostatin, terjadi penghentian pelepasan glukagon dan insulin, sehingga kadar glukosa darah meningkat. Nah, kadar glukosa darah ini akan mempengaruhi fungsi hipotalamus. Hipotalamus akan bekerja lebih keras daripada biasanya. Kenapa? Karena meskipun tidak ada insulin, jaringan saraf itu masih bisa menggunakan glukosa. Nah, ini bedanya dengan jaringan-jaringan lain. Dan ini juga termasuk kritik saya kepada dulu ada seorang dokter spesialis anak ya, yang mengatakan bahwa jaringan saraf itu bisa menggunakan keton. Enggak, justru jaringan saraf itu energi utamanya tetap hanya glukosa. Kalau keton itu justru digunakan tidak pada jaringan saraf, tapi keton itu digunakan pada jaringan selain saraf, terutama pada otot. Ya. Nah, jaringan saraf ini menggunakan hanya glukosa. Nah, ketika sampai di hipotalamus itu mengakibatkan aktivitas yang berlebih dan merangsang pelepasan vasopresin. Nah, salah satu yang mempengaruhi pelepasan vasopresin itu adalah tingkat kekentalan dari darah atau meningkatnya tekanan osmotik dari darah. Mengapa tekanan osmotik darah? Karena tadi kadar glukosanya meningkat. Kadar glukosanya meningkat, maka tekanan osmotiknya meningkat. Tekanan osmotik yang meningkat akan mengakibatkan perpindahan cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik di dalam pembuluh darah itu akan meningkatkan laju darah menuju ginjal. Nah, kalau laju darah menuju ginjal, nanti pemuntikan urinnya pun akan lebih banyak. Nah, ini yang merangsang pelepasan vasopresin. Nah, vasopresin ini kerjanya luas, tidak hanya pada pembuluh darah, tapi juga pada ginjal. Di ginjal ini mengaktifkan sistem renin-angiotensin. Salah satunya nanti mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Nah, ini sebetulnya sudah saya banyak bicarakan di dalam e-book saya itu tentang komplikasi diabetes ya, tentang fungsi vasopresin ini. Nah, selain tadi mempengaruhi pembuluh darah, juga mempengaruhi kerja saraf simpatis yang banyak itu ke saluran cerna. Makanya kadang-kadang kalau misalnya vasopresin kerja ini, tiba-tiba kitanya jadi pengen diare segala macam, pokoknya keluhan-keluhan di saluran cerna lah. Ya. Terus siapa yang berbahaya? Vasopresin ini ketika mempengaruhi arteri koronaria yang ada di jantung. Ini sebetulnya yang jadi penyebab fatalistik dari semua kasus COVID itu, baik yang diakibatkan oleh infeksi langsung ataupun komplikasi dari pemberian vaksin RNA, itu diakibatkan karena pelepasan vasopresin. Jadi vasopresin itu tidak hanya dilepaskan oleh hipofise, tapi juga ada di jantung.
Apa efeknya? Efek vasopressin ini menyempitkan pembuluh darah. Bayangkan kalau pada orang-orang yang sudah mengalami aterosklerosis di arteri koronaria. Jadi vasopressin ini mengakibatkan otot jantung kekurangan pasokan oksigen karena menyempit. Makanya laporan-laporan di luar negeri itu laporan tentang efek samping vaksin ataupun efek dari COVID ini selalu menyebutkan bahwa kasus kematian terbanyak itu karena miokarditis. Miokarditis itu meradang pada otot jantung. Nah, otot jantung ini kenapa meradang? Karena memang mengalami infark, ya, mengalami iskemi, mengalami kekurangan oksigen. Mengalami itu. Kenapa kekurangan oksigen? Ya kayak tadi, karena efek vasopressin. Dan ini sebetulnya yang harus kita cegah. Cara cegahnya seperti apa? Ya kemarin seperti yang saya jelaskan. Jadi kita harus memberikan diuretik. Ada pertanyaan juga, diuretik kan bisa merangsang juga pelepasan antidiuretik hormon. Betul, betul. Pelepasan antidiuretik hormon itu kerjanya dia akan mempengaruhi sistem renin-angiotensin. Tapi pada kasus COVID, sahabat-sahabat sekalian perlu ingat tentang patogenisanya. Jadi pada COVID ini, si virus COVID itu bisa menempel di sel tubuh itu karena adanya angiotensin converting enzyme. Jadi seolah-olah fungsi virus ini seperti obat SCE inhibitor. Jadi dia mengakibatkan fungsi renin-angiotensinnya terhambat. Jadi angiotensin 1 tidak bisa menjadi angiotensin 2. Akibatnya penyempitan pembuluh darah oleh sistem renin-angiotensinnya akan terhambat. Tapi penyempitan pembuluh darah oleh vasopressin tidak dihambat. Makanya yang paling sering terjadi itu adalah serangan miokarditis. Ya, jadi itu sebabnya bukan semata-mata kita pengenceran saja, tapi yang paling penting mencegah vasopressin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang informasi mengapa pada pengobatan dini itu harus diberikan diuretik. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam.